Banyak yang bertanya melalui komentar yang disampaikan pada video-video kami sebelumnya terkait peternakan Jadi Sultan TV kenapa bisa bertahan hingga 5 tahun. Nah, tentu ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan bahas. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Jadi Sultan TV, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan ayam kampung. Apa kabar kalian semua hari ini? Kami selalu mendoakan mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing membahas terkait bagaimana cara kita agar bisa bertahan di dalam usaha ternak ayam kampung. Dan ini merupakan salah satu video sebagai jawaban dari banyaknya pertanyaan yang mendarat pada video kami sebelumnya. Baik teman-teman, untuk yang pertama langsung saja, bagaimana cara saya bisa bertahan hingga 5 tahun untuk usaha ternak ayam kampung skala rumahan. Karena dalam peternak ayam kampung itu ada dua sistem, yaitu sistem pembesaran dan sistem pembibitan. Sistem pembesaran adalah membesarkan DOC ayam dari usia 1 hari hingga usia panen. Sedangkan untuk sistem pembibitan, kita akan memelihara atau beternak indukan yang nantinya diharapkan agar bisa menghasilkan DOC untuk kita jual. Nah, kita mulai dari yang pembesaran terlebih dahulu. Untuk ternak pembesaran tentu saja sangat berbeda jauh dengan ternak pembibitan. Bagaimana cara kita? Nah, dalam pembesaran atau membesarkan DOC ayam itu sendiri, baik DOC itu dihasilkan dari hasil tetasan indukan kita maupun dari hasil beli di toko pakan ternak, itu sama saja teman-teman. Intinya bagaimana supaya peternakan pembesaran kita bisa bertahan? Ada satu trik yang saya pakai, yaitu kita fokus kepada sehatnya ayam. Bagaimana supaya DOC ayam ini tetap dalam keadaan sehat, ya, artinya hidup, minimal bisa lepas dari masa pertumbuhan. Karena masa-masa pertumbuhan DOC adalah masa-masa paling rentan buat mereka. Maka tidak jarang dari peternak-peternak pemula yang barangkali mungkin belum paham caranya, tentu di bawah usia 1 bulan sudah banyak yang bermatian. Kita jangan fokus kepada pencapaian bobot terlebih dahulu teman-teman, karena bobot itu persoalan mudah. Intinya bagaimana supaya ayam itu sehat terlebih dahulu, ya. Kalau soal bobot itu teman-teman, asalkan kita kasih pakan dengan pakan yang mengandung kadar protein tinggi, bobot ayam pasti sesuai dengan target, ya. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimana mungkin bobot itu bisa kita capai sedangkan ayam ini tidak dalam keadaan sehat. Nah, ini yang paling penting teman-teman, karena hanya dengan ayam yang sehat maka ayam selalu makan. Artinya daya nafsu makan mereka pasti tinggi. Dengan daya nafsu makan mereka yang tinggi, pasti mereka akan gemuk. Dengan gemuknya mereka, tentu saja bobotnya pasti akan maksimal. Ini logika teman-teman. Nah, kemudian jika ada yang bertanya, apakah kita perlu vaksin suntik untuk membuat DOC ayam ini sehat? Jadi kalau menurut kebiasaan saya teman-teman, jadi saya beternak selama 5 tahun itu tidak pernah menggunakan vaksin suntik sama sekali. Saya menggunakan pengganti vaksin dari alami. Dan vaksin alami saya juga sangat sederhana dan mudah sekali untuk ditiru ya teman-teman, karena saya hanya menggunakan cucian air beras sebagai pengganti air minum daripada DOC ayam, yang biasanya teman-teman hanya menggunakan air putih. Kalau saya dari usia 1 hari DOC sudah menggunakan cucian air beras sebagai air minum mereka teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Selain mereka sehat, ya, mereka juga memiliki daya tahan tubuh yang bagus. Jadi tingkat kekebalan tubuhnya itu lebih maksimal jika dibandingkan dengan tidak menggunakannya teman-teman. Nah, selanjutnya agar usaha ternak pembesaran kita berhasil, maka jelas ini sangat
ada hubungannya dengan pakan. Jadi kalau bisa teman-teman dan sahabat semua, untuk persoalan pakan jangan sampai teman-teman hanya mengandalkan pakan dari pabrikan saja. Jika teman-teman hanya mengandalkan murni dari pakan pabrikan, maka yang akan terjadi meskipun kalian bisa untung, tapi keuntungan itu sangat tipis sekali. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengkolaborasikan antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Dan itu kita mulai dari usia ayam yang sudah 1 bulan ke atas. Jangan pula nanti teman-teman menggunakan atau mengkolaborasikan penggunaan pakan alternatif dengan pakan pabrikan itu di usia yang baru 1 minggu. Jangan teman-teman, nanti akan menghambat pertumbuhan mereka. Dan insya Allah dengan cara ini usaha kita pasti bisa bertahan, karena biaya kos bisa terminimalisir sehingga hasil panen kita bisa lebih maksimal. Sedangkan untuk ternak pembibitan, kuncinya hanya satu teman-teman, kita fokus kepada indukan. Bagaimana supaya indukan ini bisa memproduksi telur dengan lancar, produktif, dan bisa menetaskan telur-telur hasil produksinya itu dengan sempurna. Tetapi kalau persoalan penetasannya itu boleh dikatakan itu nomor 2 teman-teman, karena kita juga tanpa menggunakan indukan kita bisa membeli mesin tetas untuk menetaskannya. Tetapi yang paling penting adalah kita buat bagaimana supaya indukan ayam kita mampu memproduksi telur dalam jumlah yang banyak dan tentu saja lancar teman-teman. Insya Allah jika teman-teman sudah memahami ilmunya ya, untuk membuat indukan ini produktif dalam memproduksi telur ini, insya Allah peternakan pembibitan teman-teman akan berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana caranya? Nah, cara yang saya lakukan di sini teman-teman dan sahabat semua cukup mudah. Intinya teman-teman siapkan saja jenis pakan yang mampu untuk merangsang indukan kita ini bisa selalu memproduksi telur. Yang tadinya mungkin bandal bertelur jadi cepat untuk memproduksi telur. Salah satu jenis pakan yang bisa kita gunakan jika dari pakan pabrikan yaitu sentrat petelur dengan kode 144 atau 9905 teman-teman. Dan pemberiannya itu tidak harus dengan jumlah yang banyak teman-teman, hanya untuk, kalau bahasa Jawa bilang itu hanya untuk kleter saja ya, untuk perangsang saja, tidak perlu dalam jumlah banyak. Dan itu nanti bisa kita campur dengan pakan alternatif. Dan pakan alternatif itu sendiri bisa menggunakan ampas tahu misalnya teman-teman, atau dedak padi. Dan lakukan secara rutin teman-teman, secara rutin. Apalagi jika teman-teman menghadapi masalah indukan yang bandal sekali untuk bertelur, maka harus betul-betul rutin kita berikan pagi dan sore hari. Insya Allah dengan cara-cara ini peternakan kita baik pembesaran maupun pembibitan akan bisa berjalan dengan lancar. Baik teman-teman dan sahabat semua, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya dari Jadi Sultan TV Mondir mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan kembali untuk berjumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak dan salam satu hobi.